Ya saran saja Kang Emil, bicara sama Pak Rahmat Riza, disudahi saja sayembaranya itu daripada nanti nggak ada yang lapor. Aduh, ini ngomongin tentang pilkada lagi nih. Nah kalau ngomongin pilkada yo tingkai para kontestan itu yo kadang ada yang lucu-lucu. Apalagi nek ngerti gaya sing belum menang gitu loh. Aneh-aneh aja. Yang unik atau marai guyu gue ya pilgub di DKI. Soalnya gini, yang sempat Om Begawan tayangkan kan duk-dukan bingkisan sembako di masa tenang itu. Itu yang melakukan tim paslon 01. Jelas banget timnya Kang RK sama Pak Suswono. Dan video itu dibagikan kemana-mana. Lah kok malah mereka yang teriak ada kecurangan. Nah, berhubung nggak punya bukti apapun, lantas mereka bikin sayembara. Bagi yang punya dokumen kecurangan pilkada akan dapat hadiah duit 10 juta. Ini tenan ini. Model ini aku lagi tahu, lagi paham ini. Protes kalah pilkada, merasa perolehan suara Mas Pram dan Bang Dul gak sampai 50% plus 1. Tapi nggak ada bukti juga. Karena relawannya sudah pegang C1 dan seluruhnya komplit diserahkan ke tim suksesnya. 50% plus beberapa ribu, 2.000 atau berapa ribu pemilih. Kan kudunya mereka itu ngumpul ke bukti C. Ada berapa bukti, dicek itu bukti valid atau hoax. Nembe nyusun protes ke penyelenggara pemilu. Ini kok protes sih, buktinya nyusul. Kan malah jadi geguyon, jadi ketertawaan orang di mana-mana di seluruh Indonesia loh ini. Pada ketawa karena Jakarta ini menjadi perhatian seluruh bangsa ini. Pilkada paling keren itu. Mau tuh siapa yang mau tahu siapa yang mau mengumumkan soal ini? Ya ketua tim sukses Kang RK sama Pak Suswono itu Pak Wamen. Nah ini Pak Wamen kemana aja nih? Turun ini bantuin kampanye itu paling-paling 2 minggu sebelum coblosan loh. Kandidat ke sana kemari sendiri nggak dibantuin, ke Priuk ditolak warga nggak klaim. Ngeklaim dukung Persija, nggak direstui. Nah, itu. Masih ada kepleset lidah menghina janda segala. Lah kok sekarang mau belani, ya telat loh Pak Wamen. Lah KPU saja menyatakan belum ada laporan adanya tindakan kecurangan yang masuk loh. Melalui Ketua Divisi Data dan Informasi, itu Mas Fahmi Zikrillah. Itu menyebutkan semua berjalan lancar. Lu piye nek ngono kuwi Pak Riza ini. Malah gawe sayembara ini. Oh, tiru-tiru Bang Mawara aja itu. Mumet banget kalau gitu. Nah mestinya loh, temuan itu dicari dulu. Tanya tuh jaringan di dalam hingga para saksi-saksi. Ada enggak kecurangan. Jangankan di DKI loh, sekarang ini loh, melakukan kecurangan pilkada itu susah. Apa kita nggak belajar dari penyelenggaraan pilpres sama pemilu? Cara mengkondisikan tuh biar menang itu harus ditempuh jauh-jauh hari. Biar Gibran iso nyawapres itu jauh itu. Aturan diubah lewat putusan MK dulu. Lantas Kaisang biar bisa ikut pilgub dilewatkan jalur putusan MA. Meski gagal di MK. Nah, tapi kan di MA sudah memberikan jalan lapang. Nah, untungnya MK masih cerdas, masih punya hati nurani. Nah untuk urusan pilpres, Pak Jokowi menempatkan pejabat kepala negara, orang pejabat, diisi orang-orang kepercayaannya, utamanya di kantong-kantong suara. Ya kayak Pulau Jawa ini. Nah ini beberapa petinggi KPK juga ditugaskan jadi penjabat kepala daerah juga itu. Bansos yang biasanya awal tahun belum beredar, dikondisikan supaya tetap beredar. Nah ini, kondisi-kondisi ini memang terus diupayakan pakai sistem-sistem yang masif, aktif, dan berkelanjutan. Nah di hari H,
pas dino coblosan. Gak ada rekayasa blas. Kan terus Prabowo iso menang. Nah, balik akhirnya. Karena dengan proses-proses yang jauh hari, bukan ujuk-ujuk. Mau mencari kesalahan pelanggaran pilkada gak sulit. Nah, balik sekarang soal pilkada DKI. Setahu saya sih, Bawaslu DKI setelah pilkada Rabu kemarin nampaknya belum menerima ada laporan. Baik laporan, pelaporan, ada masalah, nggak ada. Lah nek Bawaslu sama KPU wae ora eneng apa-apa, nggak ada apa-apa. Terus kecurangan mau dicari di mana lagi? KPU punya badan ad hoc loh, penyelenggara pemungutan yang namanya KPPS. Mereka sudah pasti kalau ada kecurangan di bawah pasti sudah naik ke atas. Terus Bawaslu ya jaringannya sampai ke TPS juga, namanya PTPS. Kurang apa lagi? Kalau tidak ada laporan kecurangan, tidak ada laporan masalah, berarti DKI berjalan dengan lancar. Nah, bareng menang tipis, diugreh-ugreh. Ya, Om Begawan hampir lupa ini. Kan kandidat yang mengawasi saksi di TPS, itu masa ada kecurangan nggak dilaporkan ke tim sukses? Kan nggak mungkin. Pasti kalau ada kecurangan langsung di TPS. Nah, itu nggak mungkin tidak. Nggak ada laporan ke tim waktu menurunkan saksi, nggak mungkin. Hanya bisa terjadi seandainya saksi nggak dapat apa-apa, bisa. Hanya dapat sertifikat atau ucapan terima kasih saja ya mungkin bisa. Kan mereka dapat honor tuh. Buat memastikan tidak ada kecurangan. Nah, di internal tim saja sepi. Tidak ada pelanggaran. Lah kok woro-woro berharap ditemukan kecurangan, bahkan disayembarakan itu karepe opo. Relawan maupun ormas mengumpulkan semua bukti. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan. Sembako, money politik. Om Begawan tadi teringat ya omongan Pak Balil lah, Dahlia itu. Pas acara di Solo itu. Dia bilang apapun caranya harus menang. Wah ini. Lalu itu kan yang ngomong dari Golkar tuh. Partainya Kang Emil. Justru kayak begitu. Potensi kecurangan kan malah terbuka mereka yang kerjakan toh. Karena dia akan melakukan upaya apapun dia lakukan, yang penting menang. Lalu itu kan berbalik itu namanya. Nek memang tidak ada kecurangan yang ditemukan, tidak perlu dibuat-buat. Contoh itu PDI Perjuangan, orang ribet. Beberapa calon mereka hasilnya tidak menggembirakan, ya woles saja. Di Jawa Tengah sama di Solo yang genah-genah banyak peristiwa, tidak membuat Pak Andika sama Mas Hendi serta Mas Teguh dan Mas Bambang Gage ngereok, ngereok, mencak-mencak. Jumlah pemilihnya di bawah kubu lawan tidak apa-apa. Bu Risma ya pilih menanti, perhitungan manual versi KPU. Di Banten yang disebut Pak Hasto sebagai anomali, ini sedang didalami. Orang langsung mencak-mencak, melainkan memeriksa ulang proses-proses yang dilewati. Ora ujug-ujug gak sayembara. Kayak pewayangan wae. Lah memang kalau hasilnya kalah, merah percaya. Nek ora percaya kan urusan Kang Emil. Mau Kang Emil didukung dua mantan presiden sama presiden yang sekarang. Yang milih itu rakyat. Pak BY, Pak Jokowi sama Pak Prabowo suaranya juga hanya satu. Pak Jokowi bisa nyoblos Kang Emil deh. Dia milih di Solo nggak bisa. Aku lagi kelingan tuh. Kang Emil sama Pak Sus, oh ya gak milih di Jakarta. Itu bikin pengaruh para pemilih di Jakarta loh. Oh, yang mau dipilih aja nggak milih di sini, ngapain kita pilih loh. Ini berat ini. Ibarat kita jualan roti tart. Namun kita malah sering mempertontonkan lagi mengkonsumsi jagung bakar manis. Tapi enak ngono itu. Yang beli roti ya mekar. Kang Emil juga iya ini. Wis dibantuin loh, ditemuin di rumah Pak Jokowi di Solo. Kemudian Pak Jokowi yo neng Jakarta ngobrol bareng sama pendukung Kang Emil. Pak Presiden juga nggak mau ketinggalan tuh. Kan juga RK diajak makan di rumah makan Padang itu. Kemudian di masa tenang ada himbauan buat memilih Kang Emil, surat dari Pak Prabowo. Apa itu semua membuat Mas Pram sama Bang Dul teriak-teriak? Ya enggak, boten kalau bahasa Jawanya itu. Apa pasangan dari PDI Perjuangan lantas pasrah, ngelentruk, patah semangat menghadapi coblosan
Ya tidak. Menghadapi keroyokan, terus mundur, ya enggak. Andai kata jumlah suaranya wis gak cukup, atau tidak bisa menahan perolehan paslon 03 tembus 50% plus 1, mbok ya sudah. Diterima saja, kan malah ringan, tidak terbebani. Nanti nek opo-opo nggak terima, ini tak suruh mobil curhat mampir ke rumah Kang Emil. Iya tuh, mobil curhatnya Kang Emil tuh. Siapa tahu butuh teman curhat itu, dilihat dari hasil. Nah, buat mengejar pilkada 2 putaran kan nggak banyak itu. Nah, secara matematika, ya sedikit, hanya 0,07% saja. Tapi bagi seorang politisi, ini gemesken. Nganyel kayak Paslon 01 masih berusaha bagaimana angka 0,07 bisa terkurangi. Waduh, piye carane? Mereka sedang berpikir keras. Tidak harus suara harus menambah mereka atau memperbesar perolehan 02. Tidak selalu begitu. Intinya suara Mas Pram dan Bang Dul tidak tembus 50% itu piye carane? Bila kita cek data hasil coblosan di situs entry milik KPU, ya besarannya segitu. Mas Pram sama Bang Dul itu dapat 50%, 50,07%, artinya 50% dari jumlah pemilih plus ribuan orang. Dan itu sudah menang sesuai aturan. Data ini sama persis di web Jaga Suara 2024. Termasuk timnya Cak Lontong, karena relawannya Mas Pram sama Bang Dul itu setiap TPS punya daftar C1 dan tidak ada yang lepas. Nah, kenapa bisa sama persis plek jiplek? Lah sumbernya ya sama, form C1 dari TPS, dari KPPS. Gak akan beda, mesti hanya satu angka, gak akan. Pak Riza mungkin kelewat banyak hal ini, makanya tidak merasa. Ya memang suara Kang Emil, Pak Sus mentoknya segitu. Tanya aja pada keduanya. Kenapa capaiannya hanya segitu? Jelas yang mendasari banyak hal. Bantuan-bantuan dari para elit kan datang belakangan. Mau diiming-imingi 10 juta, ya tidak akan ada warga DKI yang nyetor bukti kecurangan. Nah, pilkada serentak tahun ini itu diakui atau tidak, konflik apalagi kecurangan pas hari H itu berkurang drastis. Masyarakat makin ngerti, makin pinter, tambah cerdas. Yang suka curang-curang itu bergeser di luar hari coblosan. Intinya posisi kecurangan itu bukan pas rangkaian TPS mulai dibuka dan berita acara ditetapkan, enggak, tapi di luar. Bisa setelah coblosan baru dum-duman atau sebelum delik-delikan. Pas coblos enggak ada kecurangan. Ya saran saja Kang Emil, bicara sama Pak Rahmat Riza, disudahi saja sayembarannya itu daripada nanti enggak ada yang lapor atau lapor jebol hoax. Atau video yang ditujukan settingan, itu merugikan diri sendiri atau berbalik jadi masalah hukum. Atau bisa juga temuan itu malah terjadi di luar Jakarta. Malah bikin nama Kang Emil negatif tuh. Ini contoh nih kandidat-kandidat lain, nggak banyak petingsing. Nunggu proses yang berjalan di KPU aja lah. Itu malah meringankan hati. Kalah itu menyakitkan. Nih kan sing kalah banyak orang, banyak temennya. Ngajak ngopi aja, Pak Dharma sekalian Pak Parengkrun, dihampiri, tenan ini, ngobrol sama mereka, bakal rileks lagi, kan? Sama-sama kalah ya, enggak apa-apa, percaya sama Om Bagon. Pasti nanti berat kalau memberikan sayembara ke masyarakat. Orang Jakarta, masyarakat Jakarta udah cerdas, pinter-pinter, mau dihapus, oh nggak mau, itu ya, Alam Begawan, pesan Begawan dari Ngompol. Dadah.